Gua lebih milih Marcelino. Lu lebih milih Marcelino. Marcelino? Iya. Lu kenapa? Lu benci ya sama Beckham Putra? Aduh. Lu benci ya sama Beckham Putra? Aduh. Lu benci ya sama Beckham Putra? Aduh. Bro, Apa? ya kalau hasil dari pertandingan timnas kemarin, ya, timnas kita lawan Saudi Arabia, belum ya? Belum. Rencana itu ya. Iya betul. Rencana. Indonesia lawan Libanon. Ya. Ya, menurut FIFA lu gimana? Match Day. FIFA kemarin. Match Day. Menurut Iya. gua sih agak sedikit menjadi banyak yang harus dikoreksi ya kalau menurut gua sih. Iya. Ini langsung aja berarti ya. Kita langsung aja ke segmen pertama. Langsung langsung disinggung sama dia kan. Iya, gua nggak tahu. Sedangkan di segmen pertama seperti biasa Iya, ada iya. info seputar sepak bola. Info seputar sepak bola. Dan kali ini infonya kita akan nge-review pertandingan Indonesia versus Lebanon kemarin. Ya. Ya kan? Makanya kita ini luar biasa ya. Ya. Baru kemarin syuting, Ini terus udah ini udah lagi syuting syuting lagi. ya kan? Ya paling nanti dikerik lagi. Jadi kita udah ketahui bersama Ya, betul. pertandingan kemarin skornya berimbang 0-0 dan Betul. banyak catatan sih ya. Banyak ya. Kalau Ya. gua sendiri, Kalau dari lu gimana? Bro Will, menurut gua sih ya Libanon cukup tangguh ya. Memang sih kalau kita lihat kayak sedang parkir aja busnya. Iya, betul. Kayaknya betul. itu bukan bus deh. Apalagi? Ruko. Karena tinggi-tinggi kan. Begitu tinggi, iya. Ruko parkir bus. Di rukonya tinggi-tinggi sehingganya akses kita sulit ya. Iya, kalau kata Wong Jaseng jaga endok. Jaga endok betul. Iya. Luar Jadi biasa. bertahannya jadi bukan setiap kita nyerang ya. Gua heran mereka Sampai itu 6-7 pemainnya di betul. Mereka itu belakang. ini kan friendly match ya. Apa yang mereka terapkan ya? Artinya kan harusnya sebagai pelatih ya, khususnya untuk Libanon ya catatannya harusnya ya enjoy aja. enjoy gitu dong. bermainnya. Pakai taktik cara berserang, Ya. mundur, bertahan. Jadi combine-nya bisa Tapi diterapkan. mungkin itu salah satu strateginya dari Libanon ya, selain jadi. bermain keras Ya. dan juga pertahanan. Kenapa? Weh? Ada apa? Nyamuk. Jadi gua kira ada apa lu, gua kaget juga. baru ini kan di studio ada nyamuk. Berarti di studio kita ini Perlu. termasuk yang subur. Oh ya gitu. Gitu. Gue balik lagi. Gue balik lagi nih. Ya. Jadi selain pertahanan yang kuat, mereka juga Ya. kayaknya tidak mau kehilangan muka ya. Kayaknya sih Jadinya seperti coba ya bermain aman. Betul, gitu kan. main aman ya. Kalau nggak salah dari statistik pertandingan itu penguasaan bola kita 84%. Gila ya. Tapi ada 80 berapa? 84%. 24%. Tapi penggolnya yang minimal. Betul. Tapi kalau dari akselerasi terus juga kontribusi pemain-pemain kita hidup sih. Iya betul. Ya gue perhatiin dari komentator aja, semua disebut loh pemain kita dari yang belakang, ya kan, sayap kiri kanan, tengah, sampai pemain depan tuh kita pemain-pemain kita selalu disebut sama komentator. Artinya ya skema berjalan. Iya. Hanya memang sekali lagi Dewi Fortuna kita belum dapat, itu aja sih yang jadi PR persoalan. ya, selalu jadi PR ya. Jadi Nggak cuma di senior, ya, di U23 kita juga, level umur juga ya. level umur juga kita U20, 19, 17 gitu. yang jadi persoalan kita itu Iya. Mungkin selalu kurang jos ya untuk di striker atau di pemain penyerangnya ya. Iya. Kayak ya betul, striker kita kan salah satunya kan oleh Romain itu kita sangat berharap banget tuh.
Kalau ya mudah-mudahan bisa cepat pulih dan bisa nanti bantu tim ya di saat kita di fase kualifikasi keempat melawan Arab Saudi. Iya, Ini sangat dibutuhkan, mau nggak mau. Iya, ini udah ditangani tim medis ya, padahal tim medis yang udah dari luar negeri segala macam. Kalau butuh sangkal putung mungkin ya. Bisa jadi ya. Iya kan? Itu kenapa ya kemarin itu ketiklek kalau nggak salah ya. Wes, pokoknya mah. Ya, terus selain pertahanan yang kuat, kemarin juga menerapkan, mungkin udah tipe permainannya ya. Kalau dari Timur Tengah itu bermainnya kasar ya. Nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin karena kondisi cuaca di sana panas yang mengakibatkan mereka harus bermain kasar. Emosian, ya kan? kasar. Karena gitu. panas kan. Iya. Terus cuma banyak padang pasir. Iya. Main sama onta. Latihannya. Makanya mereka harus gimana caranya untuk jadi, bisa. Itulah ya yang dikhawatirkan. Ya. Dulu pernah dengar pelatih kita Alfred Riedel. Iya. Pada saat dia melatih, dia itu paling anti beruji coba dengan tim-tim Timur Tengah. Oh, ini salah satu alasannya. Salah satu alasannya ini. Jadi pada saat dia melatih tim Indonesia, salah satu statement dia itu, saya nggak mau kalau seandainya uji coba dengan tim Timur Tengah. Dan memang terbukti. Nah, maksudnya gini, semua bukan hanya kemarin kita lawan Lebanon ya, rata ya. Kita lawan Bahrain. Iya, kasar. Yang gitu kasar banget. Jadi ada beberapa momen kemarin. Betul. Di menit 29 tuh Kevin Dick kan terlibat. Cekcok ya. Cekcok adu mulut dengan Karim Darwish. Karim Benzema. Bukan. Karim Benzema ya. Karim Darwish kalau nggak salah. Karim Darwish. Oh iya, pemain dari Lebanon. Iya. Betul. Kang Karim. Kalau di Indonesia panggilannya. Kalau Kang. Iya, kalau di Lebanon apa tuh kira-kira panggilannya? Karim. Kalau lu mah semua nggak dari Lebanon, nggak dari Belanda, nggak dari Prancis kayak gitu semua. Jadi memang Bro Will, menurut gue memang karakteristik dari pemain-pemain dari Timur Tengah itu memang seperti itu ya rata-rata ya. Iya, memang selain Kevin Dick kemarin, betul. Di akhir pertandingan kan si Marcelino. Padahal dia niatnya baik loh, iya. ngasih bola ya. Tapi nggak sopan. Oh, nggak sopan. Dengan kaki dia ngasih. Ya kan pemain bola. Kalau dia pemain biliar kan pakai setik kasihnya, pakai setik. Iya, itu yang akhirnya sampai harus didamaikan dengan ofisial klub masing-masing. Betul. Tim masing-masing. Menurut gua sih kayaknya memang cara mereka untuk mendelay. Iya, satu mendelay biar pertandingan cepat habis dan mereka nggak kalah. Nggak kalah, kosong. Karena pertandingan match day FIFA ini kan itu dihitung ya untuk peringkat poinnya negara masing-masing. Oh, jadi memang jadi salah satu mereka taktik. Iya, jangan mendelay. Jangan sampai kalah. Iya, betul. Dan akhirnya setelah fluid pertandingan selesai, Tom Haye nggak mau berjabat tangan. Oh iya benar gua. Sampai segitunya kan? Lu tahu nggak kenapa dia nggak berjabat tangan? Kenapa? Nah ini. Karena dia sudah ngambil wudhu. Nggak boleh katanya. Begitu ya? Bukan kebalik ya? Bukan. Ya gitu lah. Nggak bercanda. Iya mungkin ya karena masih emosi ya. Betul. Masih emosi. Tensi memang luar biasa, panas tinggi. Malam itu luar biasa. Dan contohnya itu nggak terjadi di Indonesia versus Lebanon gitu kan? Iya. Irak versus Thailand. Betul. Itu rame juga kemarin. Itu kan di media sosial ya. Media sosial Irak jadi perbincangan jagat maya itu. Sepak bola, iya. Sepak bola. Ya. Betul sih bisa kita ambil kesimpulan ya. Berarti ya setiap siapapun negara tim sepak bola yang berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah, salah satu yang harus dihadapi adalah strategi bagaimana caranya untuk menghadapi mereka supaya nggak kena tackling. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Ya karena kasar itu tadi ya bermainnya ya. Mereka menciptakan ini loh, berhasil menciptakan campaign image. Akhirnya kan kita bisa nge-review tuh negara-negara Timur Tengah setiap bermain dimanapun dengan siapapun, image yang dibangun adalah hati-hati. Akhirnya yang tumbuh di pemikiran pemain-pemain bola siapapun lawannya
akhirnya tidak berkembang, kurang berkembang mungkin kurang ya, berkembang, atau berhati-hati sekali. Iya. Makanya gue bilang sama lu, gue ada ide. Apa itu? Kalau ini disetujui ya, Mm-mm. kalau setiap main sama pemain Timur Tengah, Mm-mm. pakai sepatu besi, Atau jadi saat berat. di tackling, tang, Oh. ya kan, yang Nekel ya? nekelnya ya malah yang Kesakitan ya? enggak sakit, soalnya di sepatu besi juga, sama-sama besi. Iya, balik lagi tuh kita ulas dikit. Aduh. Tensi tingginya di Irak dan Thailand ya. Betul. Itu wasit aja sampai mengeluarkan 7 kartu kuning, 7 4 kartu kepada ya. pemain Thailand dan 3 kepada pemain Irak. Dan terakhir Iya, itu iya. ada kartu merah juga gitu kan, Kartu merah. buat pemain Irak. Oh, nggak salah kaptennya ya. Iya, pemain Thailand ya? Muhammad Ali gitu yang melakukan tackle keras banget gitu kepada Chanatip gila. Songkarasin. Nah, itu. Siapa namanya? Chanatip Songkarasin. Orang Jepang ya? Thailand. Tapi lu ngomongnya kayak orang Jepang. Oh, sih. gitu ya? Salah lu. Ya udah. Nggak apa-apa deh. Pada akhirnya Irak menang 1-0. 1-0 ya. Tapi ya Akhirnya tetap menang kayak dia. mana sih gitu ya, menang tapi main kasar gitu kan nggak ini banget. Dan ini jadi cerminan nanti ketika kita menghadapi Irak di kualifikasi babak 4 ya. Sama Arab Saudi dan Irak itu ketahuan. Iya, satu grup lagi ya kan. Satu grup sama Tapi mereka. untungnya J.I. Jazz ya, itu udah Bang Jai udah ngeluarin statement gitu kan. Apa tuh? Karena dia melihat penampilan Irak saat ini melawan Thailand kemarin yang bermain kasar, Ya, dia ya. udah ngeluarin statement. Kata Apa dia, "Wih, kita mau rawedi karo Irak," kata dia. Bang Jai. Itu mah bukan Jaironi. Jaironi. Intermezzo ya. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir, Aduh. Indonesia nggak pernah takut ngelawan siapa aja ya. Siapapun kita tidak pernah iya. takut. Ya Garuda di dadaku. Iya. Oh. Jadi ya pokoknya tetap waspada, Iya. tapi nggak pernah takut. Itu Iya. aja sih. Betul. Yang keren orang Papua tuh siapa? Oh. Kabuaya. Iya. Jadi kemarin itu Kambuaya keren. Patrick Kluivert menurunkan beberapa pemain yang memang bukan di posisi asalnya. Betul. Ya. Jadi keren banget tuh. Si ini Calvin Verdong. Calvin Verdong juga yang biasanya gitu ya, bermain di sayap kiri. Ya, kemarin dia bermain untuk menggantikan perannya Tom Hay. Tapi Keren banget gila. dia passingnya, operannya, Iya. terus Kayaknya kalau di statistik servis atau operan, kayaknya Calvin Verdong itu termasuk yang paling banyak. Termasuk yang paling banyak itu. penguasaan bolanya ya. Iya, operannya. Penguasaan bolanya Iya, ya. Terus Dan James juga, wah keren banget. Crossingnya. Sebetulnya itu kemarin itu penampilan terbaik Iya. timnas itu. Iya. Cuman memang Dewi Fortuna sekali lagi nggak bisa dibohongin. Ada keberuntungan yang juga harus kita lihat ya. Selain memang kalau dari pemain dari Lebanon yang memang pakai strategi bertahan pakai ribes itu memang yang jadi PR yang tadi sudah kita bahas juga. Si itu juga cakep loh mainnya. Si Miliano. Jonathan. Belanda Depok. Iya, Belanda Depok. Keren banget. Jadi Kecek-kecekannya itu loh. Kecek, boom. Kecek. Dia cakep banget lah pokoknya. Kayak ngeliat Ruben ya. Nah, betul ya, nyisir sebelah kanan gitu ya, terus capping ke tapi kiri memang gitu. khasnya itu kirinya itu ya. Iya. Lu perhatiin step dia bawa sampai ke mendekati aren lawan. Lu bayangin nggak dia kaki kirinya aja bagus kayak gitu ya, kidal ya. Ya. Apalagi kalau pakai kaki kanan ya. Nggak kidal berarti kok. Dia kan pemain kidal. Berarti overall permainan kita kemarin overall keren sih. Mata. Kita harus appreciate ya dari penguasaan bola. Hanya memang PR. Iya. Bagaimana caranya kita punya penyerang yang gitu, dapat servis, dapat umpan bola yang matang, bisa disikat jadi angka. Kevin Dick kemarin bermain juga sebagai central back. Ya kan jarang kan kita lihat, ternyata dia bisa juga menggantikan perannya Rido. Iya kan? Benar. Jadi ya kemarin termasuk racikan yang keren sih dari Patrick Kluivert ya. Poinnya gini.
kita bisa menerapkan beberapa strategi. Itu dan Patrick juga mungkin bisa menurunkan pilihan pemain yang lebih banyak. Nah, jadi ada banyak alternatif ya. Iya. Oke. Keren. Selanjutnya di gosip nih. Oh, kita masuk ke segmen. Gosip. Oh, belum. Gosip dulu ya. Gosip. Oh iya, gosip seputar sepak bola ya. Siapa yang mau lu gosipin? Kalau gua sih kemarin ada pemain baru yang belum sempet kita kulik. Iya. Tahu nggak siapa namanya? Siapa? Adrian Satrio Wibowo. Yang dari Amerika. Oh, betul dari MLS. Ya, betul. Liganya Amerika ya. Liganya Amerika. Oh ya, apa nih? Kalau ya, ceritanya tentang beliau ini. Kalau dari cara main terakhir kemarin, gua yang nonton sendiri ya awam lah ya bahasanya. Ngelihat itu keren juga loh. Kontribusinya cukup dibutuhkan ternyata. Iya. Padahal debut ya. Debut tapi dia penguasaan bola terus juga nggak canggung ya. Nggak canggung. Dia berapa kali juga kasih berarti servis. Dia nggak Laila. Itu lagu. Kayak mana? Laila canggung, Laila. Iya itu. Jadi cair. Jalan, gua pulang aja lah. Duduk ya. Aduh. Iya kan. Jadi penampilannya luar biasa gitu. Sampai kan? dipuji sama pelatih kita, Patrick Clifford kan. Dia bilang dia memuji debutnya si Wibowo ya. Wibowo. Dia tuh panggilnya apa sih? Adrian Satria apa Wibowo ya? Bisa apa aja mungkin ya. Panggilnya bisa apa aja? Iya, takutnya kalau dipanggil wo kan gak enak. Wow. Iya, wow nanti. Tambah jauh. Dring gak enak juga. Andri. Yo gitu kan. Aryo. Jadi bagusnya dipanggil Jali. Gak ada jawabannya kalau Jali. Gak ada ya? Iya. Aduh. Menurut gua sih memang usianya kan juga masih muda sekali, terus punya potensi yang besar, yang sangat bisa menjadi aset ya, aset timnas kita ke depan tuh bisa lebih keren lagi. Kemarin dia menggantikan pemain favorit gua, Stefano Lillipali kan. Iya, yang dua kali coba syuting yang depan gawang, tapi hampir juga. Aduh, makanya kita nggak kehilangan dari yang sudah berumur. Stefano Lillipali digantikan yang muda dan ternyata nggak kalah bagus. Jadi gua akan sedikit ya biografi beliau ini, Adrian Satrio Wibowo itu asal usulnya latar belakang keluarganya, ayahnya ternyata berdarah Indonesia Jawa. Oh, Indonesia Jawa. Makanya namanya ya nama-nama Jawa gitu kan. Satrio Wibowo. Gua ngebayangin waktu di LA dia namanya ada itu kan kontras ya. Iya, yang lain di sana kan Joseph, Albert, James. Siapa Yo, mana ya, gitu kan? Satria. Terus ibunya itu berdarah Amerika. Oh, ibunya memang berdarah Amerika ya, asli ya. Lahir dan besar memang di Los Angeles. Oh, memang lahir di Los Angeles. Jadi waktu lahirnya bidan sana di Los Angeles. Oh, ada bidan di Los Angeles. Ya. Di LA. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, cuman kasihan aja. Iya. Ada air putih kok kalau begitu, biar agak fresh gitu. Iya. Terus karena lahirnya di Amerika gitu kan, jadi beliau ini memiliki kewarganegaraan Amerika juga. Oh, jadi bisa dua ya kewarganegaraan. Karena jalur keturunan itu makanya ada mungkin dua paspor ya. Dua paspor ya. Ya. Nggak masalah, yang penting kan dia pilihan. Bisa membuat timnas kita lebih oke lagi ke depannya. Terus, itu yang penting. Untuk postur badannya juga lumayan tinggi ya. Tinggi sih, ideal sih. Ya, 183 cm gitu kan. Iya. Terus 183 cm. Iya, lu pikir meter gitu. Gua kira 183 meter ya. Iya, bukan tinggi itu. Panjang ruko itu. Terus memang dari kecil itu udah ada di Los Angeles FC. Iya. Ya kan? Terus yang ada di MLS, Major Liga Soccer yang di Amerika ya. Liganya Amerika ya. Terus dari remaja juga ternyata pernah membela
timnas Amerika. Oh, pernah di timnas Ya, Amerika. di umur 17. Memang dari kecil sudah punya bibit ya. Iya, Kan nggak sembarangan, apalagi di Amerika, Oh Cuk. iya. Untuk milih pemain yang bisa bergabung itu kan luar biasa, ikuti seleksi ketat ya. Seleksinya ketat Yang ya. kalau nggak punya Dari potensi, tingkat kelurahan, kecamatan di Amerika sana kan. ada namanya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Itu di belakang sana tuh ada Air putih. air putih. Iya. Ya, Kalau paling tidak seperti itulah. Ya, Dari bawah distrik mungkin ya di sana itu ya. Distrik, Seleksinya Seleksi, gitu kan. betul. Jadi 3 kali membela timnas U17 Amerika, terus 1 gol, terus akhirnya masuk di tim profesionalnya di MLS. keren. Jadi memang walaupun masih muda, pengalamannya sudah banyak. Udah banyak ya, udah matang lah ya. Kalau Iya. bicara pengalaman ya. Jadi ya bisa dibilang kita mendapatkan durian runtuh. Ya. Tinggal gimana memolesnya Patrick ya. Ya. Betul. Kalau gue sih tetap optimis ya, apalagi nanti ini memang sudah kita nggak ada lagi matchday dengan ini ya, apa namanya negara-negara lain iya. kan. Kita Terakhir langsung dengan Lebanon. Iya. Masuk kita langsung berhadapan dengan Arab Saudi. Iya betul. Nah ini yang tadi sempat gua sounding di awal kan, Arab Saudi sudah bermain imbang dengan Ceko kan terakhir dan bisa Ceko sempat dia menang ya kan. Enggak, lawan Ceko draw dia. Oh iya, Ceko dia draw. Makedonia. Nah, itu kan dua-duanya peringkatnya di atas Arab Saudi semua, Cok. Jadi emang dia punya bekal untuk bisa nakut-nakutin lah minimal. Iya. Karena kalau gua ngelihat Arab Saudi terakhir lawan Ceko, ya, itu dia menyerang terus Arab Saudi. Berani keluar menyerang. Berani. Iya. Dan keunggulan kita, ya serangan balik kita. Iya betul. Jadi sudah semua kita ulas. Ya. Selanjutnya seperti biasa kita masuk ke segmen kedua. Nenek. Kita masuk ke info pertandingan. Gas. Ya, Apa karena kita tadi udah membicarakan Wibowo. Oh, Liga Amerika, bro. Liga Amerika, kita akan menginformasikan ke semua penonton kalau nanti Wibowo pada tanggal 17 September akan bermain menghadapi Real Salt Lake versus Los Angeles FC, timnya Wibowo. Timnya Wibowo ya. Jadi kalau pengen ngelihat secara langsung gimana Wibowo mainnya di timnya, klubnya, ya jangan lupa saksikan. Terus ada kapan lagi Wibowo main? Kalau nggak salah itu hari Minggu ya, tanggal 5 Oktober kalau nggak salah. Nanti kan kawan-kawan baby bisa searching ya. Ya, lawannya akan dihadapi itu ada LAFC ya, vs Atlanta United. Atlanta United, iya. Terus di hari Rabunya juga Oktober itu LAFC, ya, Los Angeles FC akan menghadapi Toronto FC gitu kan, Toronto FC. Iya. Jadi sebenarnya di MLS juga banyak pemain-pemain dunia ya. Oh, di Amerika ya, Liga Amerika ya. Termasuk Messi kan bermain di Liga Amerika kan? Messi. Oh iya. Iya, Messi bermain di Inter Miami kan? Inter Miami, betul. Iya, ada Sergio Busquets juga. Iya, dengan Jordi Alba, semuanya ex Barcelona ya kan? Oh, berarti Amerika mau menyerap ya, menyerap pengalaman ilmu mereka yang pernah di Spanyol ya, di Barcelona khususnya pemain bintang. Iya, jadi liganya untuk bisa diterapkan ya. Liganya direkrut pemain bintang. Keren. Berarti liganya juga termasuk bergensi gitu kan? Iya dong, pastinya. Amerika sih harapannya ya selain Ari Wibowo nanti yang bisa direkrut yang lain juga. Ari Wibowo sih. Hah? Ari Wibowo. Main film. Oke, untuk info pertandingan jangan lupa buat para penonton saksikan pertandingannya. Selanjutnya kita masuk ke segmen ketiga. Oh, segmen ketiga nih. Langsung. Apa tuh? Sejarah klub sepak bola.
sejarahnya. Berarti ini kita sejarah sepak bola kaitannya dengan Andre Wibowo dong. Betul. LA Ya. Fans Club. Silakan baca. Oke, ya. Berikutnya kita bakal ngulas sejarah klub sepak bola yaitu Los Angeles FC. Iya. Ya, Los Angeles FC itu didirikan di tahun 2014 sebetulnya. Di mana? Untuk sebagai pengganti Chivas USA. Chivas USA. Iya, Chivas USA ya, klub Los Angeles lainnya yang sudah bubar sebetulnya di tahun 2014. Jadi Chivas USA ini sebetulnya sudah bubar terus digantikan sama LA Los Angeles di tahun 2014. 2014 betul. Terus didirikan dari beberapa konsorsium kan. Jadi investor besar betul, ya kan? Betul. Dan salah satunya ini nih, betul. Yang unik. Salah satunya itu adalah Magic Johnson. Oh, Magic Johnson Slam and Dunk. Iya, legendnya NBA. NBA dong. Wah, keren. Iya. Mereka tuh mau ya. Mau maksudnya cross selling support walaupun bukan di dunia dia gitu. Dunia olahraganya. Kalau udah masuk bisnis, yes ya. Iya. Kalau udah masuk bisnis mungkin ya. Dilihatnya, wah ini kayaknya menjanjikan nih. Gue invest deh gitu. Ayo kita buat klub bola gitu kan. Berarti kalau lu ada uang bisa dong investasi. Bisa dong. Bisa ya. Bisa. Gue bakalan buat klub sepak bola. Apa namanya? WCFC. Sekalian aja toilet. WCFC. Willy Chandra FC. Oh iya juga disingkat nama jadi Willy Chandra WCFC ya. Iya. Itu sih nanti gitu kan. Kalau ini udah ada yang masuk ya sponsor. Nah, terus debut pertama di MLS itu di musim pertamanya 2018 tuh, ya kan. Terus pelatih pertamanya itu Bob Bradley. Terus penyanyi dong? Bukan, itu Bob Marley. Oh, bukan ya? Kan? Gue kira Bob Marley. Bob Bradley ini gue inget nih, kayaknya dia pernah jadi pelatih timnasnya Amerika gitu kan. Iya. Terus di Amerika sana, di Amerika dong stadionnya pasti. Masa di Amsterdam? Padahal gue nggak kebaca itu. Silakan. Iya. Jadi stadionnya itu di BANC of California, ya stadion. Resmi dibuka itu di tahun 2018. Kapasitasnya itu kurang lebih 22.000 penonton, bro. Besar banget ya. Letaknya tuh di Exposition Park. Ya, tepatnya ya. Terus juga deket Los Angeles ya, Memorial Coliseum. Gue terakhir ke sana itu paling cuma beberapa kali naik ojek gitu kan. Di sana itu nggak ada ojek. Nggak ada ya? Nggak ada. Adanya Grab. Sorry. Aduh. Dan betul. Gua lanjutin ya. Dan sekarang dikenal sebagai BMO Stadium. Dikenalnya sekarang ya. Dia berganti nama karena sponsor juga. Ujung-ujungnya karena sponsor. BMO Stadium ya. Karena apa tadi? Berganti nama karena nama yang lama sponsor. Itu diganti karena mendapatkan sponsor. Berarti kita ganti nama dong nanti kalau dapat sponsor ya. Iya. Terus prestasinya apa nih? Prestasinya prestasi utama ya yang dari capaian mereka itu di MLS Cup ya. Pernah juara ya? Pernah juara di tahun 2022. Oh iya. Sama supporters salnya juara musim reguler ya 2019 sama di 2022. Iya. CONCACAF juga pernah juara. Prestasinya betul. Jadi tapi juara runner up ya? Ya. Runner up sih. Runner up di 2020 dia. Soalnya setahu gua kalau CONCACAF ini mempertandingkan klub-klub di benua Amerika. Iya. Betul. Berarti salah satu prestasi yang membanggakan walaupun runner up. Ada beberapa pemain ikoniknya juga kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, gua nggak seberapa familiar yang pemain ikoniknya dari LA ya. Yang gua tahu itu apa tuh? Gareth Bale aja. Gitu. Gareth Bale ya keren, cok. Gareth Bale yang di Real Madrid. Iya, dulu Tottenham awalnya, terus Real Madrid, ya kan? Rivalitas dari Los Angeles FC ini itu adalah LA Galaxy. Oh iya, LA Galaxy itu yang di tempatnya David Beckham. David Beckham. Yang tukang terapi.
Tapi lu masih inget aja. iya, itu di episode David Beckham ya. Oke, jadi itu tadi sejarah Ya, klub sejarah klubnya Los si Wibowo ya, Los Angeles FC. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi ya buat penonton BIB ya. Yang Keren. gue yakin sih banyak yang belum tahu, ya kan? Sama, gue juga sebetulnya baru tahu Dan ini. akhirnya mereka tahu karena kita. Ya, Iya, itu kan? yang kita harapkan dong. Ting gitu kan, gue taunya dari B. Kayak bunyinya? Ting gitu kan. Bunyinya ting sih. Ganti Kayak dong, apa setting dong? terus. Gimana? Apa ya, Bro? Belum dapet ya? Belum dapet Iya, gua. jadi gara-gara BIB mereka Ya. jadi tahu tuh kan. Itu harapannya. Iya. Ya. Pokoknya kita BB akan selalu berikan informasi-informasi berharga. Iya. Ya, sejarah sepak bola Yang berguna maupun tidak. bermanfaat sama sekali. Ya, pokoknya dukung terus kita ya. Lanjut ke segmen 4 nih. Oh, segmen 4 nih. Ya. Apa tuh, Bro? Neming gitu ya. Tebak-tebakan bola. Tebak-tebakan bola. Ya. Nah, kalau tebak-tebakan bola ini gilirannya gua nih. Iya dah. Ya, gua ada 2 tebak-tebakan bola. Lo siap-siap. Lu udah mandi belum? Kalau lu belum siap, lu mandi dulu. Apa sih? Punya tebakan apa? Oke, yang pertama ya. Gua ada tebak-tebakan nih. Kalau bahasa Indianya itu Tumhiho, Tumimho. Tumhiho ya, Itu itu artinya kan apa tuh? ada artinya. Apa tuh? Itu artinya hanya kamu. Hanya kamu. Itu Roma Irama. Oh, berarti kalau Tumimho gitu ya. Beda tapi ya. Tapi iya juga ya. Iya tuh. Gue baru tahu dari lo loh. Oh, Ini kan? gak nyangka gue. Pinter kan gua? Udah minum air putih belum? Nah, gue kayak gini. Teman-teman, kalau bahasa Indianya Tumhiho itu adalah hanya kamu. Terus bahasa Indianya kuce hotahe itu adalah sesuatu yang suatu rasa yang sudah terjadi. Kuce hotahe. Lo pernah nonton kan? Iya. Filmnya? Udah, lo pasti udah 7 episode lo nonton itu. Udah berkali-kali ya. Berkali-kali ya. Kuce hota itu kan. Ada suatu rasa yang terjadi. Oh, bahasa Indonesia. Indonesianya itu kan kuce hotahe bahasa. Nah, gua ada. Ini Mang Haji suka banget sama India sebetulnya. Lo jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya. Itu sama deh. Nah, kalau bahasa Indianya pemain sepak bola itu apa? Pemain sepak Tumhiho kan tadi udah tahu artinya. Kuce Kuce itu udah tahu artinya. Nah, sekarang kalau pemain sepak bola ya bahasa Indianya itu apa? Shahrukh Khan main bola. Kan orang India tuh. Ya, tapi kan Shahrukh Khan bukan pemain bola. Oh, bukan ya. Pemain suling. Ya. Bukan juga. Bukan juga pemain film. Iya. Apa ayo coba Nyerah gua. nyerah? Sudah nyerah, yakin? Nyerah. Kalau lu nyerah, apalagi gue. Oke. Jadi kalau bahasa Indianya pemain bola itu adalah kece gak bola nih, gitu dong. Oh, jadi poinnya cuma di nada dong. Malu gak Gak apa-apa. Yang namanya udah usaha. Udah usaha lah ya. Iya. Apa lagi tebakannya? Ada satu lagi nih. Tebak-tebakannya. Dalam pertandingan bola profesional ya, itu kan ada berapa babak? Betul. Ya, ada babak. Oh, dua babak yang tahu. Ada berapa babak? 2. Babak pertama sama Babak kedua dong. paling kalau ini ada babak tambahan kan. Iya. Nah, selain itu ada babak apa lagi? Adu penalti kalau masih draw. Ya itu kan babak tambahan. Kalau draw kan babak pertama, babak kedua, sama babak adu penalti atau babak tambahan. Selain itu ada babak apa lagi? Selain gue sih dari babak tambahan waktu masih draw juga ya akhirnya penalti. Ya ada lagi babak yang lain. Apa? Selain babak pertama, babak kedua, sebetulnya pemain bola itu, permainan bola profesional itu ada namanya babak belur. Apalagi kalau lawan Vietnam sama Bahrain. Gitu. Aduh, paksa amat ya.
Ya, akhirnya kita ke segmen terakhir. Oh, ada segmen terakhir nih. Ya, ini segmen terakhir, kita masuk ke segmen kelima. Segmen kelima berarti tips sepak bola. Nah, kalau ini nih, tips sepak bola ini yang bermanfaat. Oh, gitu. gua percaya lo kok. Iya, jangan yang yang kayak gitu. Kasihan penonton, ya kan? Iya. Ya kan, ini mah kayak gini gitu. Iya. Gak ada manfaatnya. Gitu. Gak ada manfaatnya, berarti nih tips ini bermanfaat loh. Luar biasa. Oke. Kali ini gua akan bawain tips mengatasi kelelahan setelah bermain bola. Jadi ini gimana biar recovery-nya lu setelah bermain bola itu bisa cepet. Memang gitu kan. Ini banyak yang didapati ya sama pemain bola itu kan betul. Kelelahan itu kelelahan. Ya udah. Oke, yang pertama untuk mengatasi kelelahan setelah bermain bola itu setelah selesai bermain bola itu kita harus melakukan pendinginan. Pendinginan 5 sampai 10 menit. Iya. 5 sampai 10 menit itu kalau misalkan kita pendinginannya di ini ya, di luar lapangan. ya, di lapangan. Di lapangan gitu. ya. Setelah bermain ya. Bermain ya. Tapi kalau pengen cepet itu hanya 2 menit kalau di kulkas. Kalau di kulkas tuh gua rasa sih bukan cuma dingin dia, masuk angin. Oh iya. Nggak baik ya. Terus yang kedua itu penuhi kebutuhan cairan. Nah, jadi ini penuhi kebutuhan cairan. Penuhi kebutuhan cairan. Kan kita bermain bola biasanya banyak mengeluarkan energi, keringat segala macam. Betul, itu harus cepet-cepet kita ganti tuh. Dengan minum air putih cukup gitu kan. Minum air putih untuk ya, menghindari dehidrasi. Ya. Cairan kita kembali seperti semula. Cakep Ya kan? Ya, Terus selanjutnya yang ketiga ada konsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi. Iya, jadi setelah keluar tuh istirahat, ting, panggil tuh. Mamang banget, ya kan? Bergizi nggak itu? Itu bergizi. Tapi sedikit. Terus yang keempat ini yang biasa dilakukan pemain-pemain timnas nih biasanya. Betul. Kalau habis diganti atau habis selesai itu langsung melakukan kompres. Oh iya, dikompres dong biar nggak kram mungkin ya. Iya, dikompres. Biasanya kalau pulih. Dengan air hangat itu biar ototnya relaksasi. Terus penting nih buat pemain-pemain bola ya. Bermanfaat kan? Bermanfaat. Terus kalau menggunakan air dingin atau es itu biasanya untuk mengurangi peradangan. Tapi ingat ya, hanya air es ya. Air es ya. Iya, jangan dicampur dengan gula aren atau cendol. Jadinya minuman dong itu. Iya, makanya kan buat dikompres tuh ya. Buat dikompres kan. Nggak apa-apa kan? Lo nggak apa-apa kan. Jadi poinnya itu. Iya. Dan yang terakhir itu untuk mengatasi kelelahan itu tetap bergerak. Ya. Jangan langsung stuck gitu kan. Kadang kaget kan. Iya. Kadang kaget ya minimal melakukan gerakan-gerakan kecil lah ya. Main bola sama mereka. Tipsnya sangat bermanfaat. Iya, dicatat nih sama mereka kan. Dicatat. Ya kan? Banyak. Tipsnya dari Bung Willy gitu kan. Terus direbus-rebus. Yaudah, jadi itu aja dari gua. Nggak berguna banget. Tapi sebelum tutup, gua ada satu mau nanya sama lu. Apa itu? Kalau disuruh milih antara pemain bola timnas nasional kita, ya, antara Beckham Putra atau Marcelino, lu pilih siapa? Waduh, ini bahaya nih kayak gini. Enggak, ini lu milih aja. Kalau gue sih, semua punya kelebihan masing-masing. Semua orang juga tahu mereka tuh punya kelebihan masing-masing. Marcelino dengan trik dan caranya, teknisnya, Beckham Putra dengan kreativitasnya, akselerasinya. Kalau gue sih ya jujur, kalau ngelihat kebutuhan tim sekarang, gue lebih milih Marcelino. Lu lebih milih Marcelino? Iya. Lu kenapa lu benci ya sama Beckham Putra? Aduh, ini tahu gue nih arahnya nih. Lu kenapa? Lu ada masalah apa? Mau campaign nih? Enggak gitu. Gue gak ikut campur.